kerja ya, ini ada scaling up ya, bagaimana si pelaku usaha mikro ya, pelaku usaha kecil itu diberikan fasilitasi, insentif, pendampingan, pelatihan ya, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa berkembang ya, juga akses permodalan ya. Nah, ini diharapkan berapa tahun ke depan ya, ini bisa berubah struktur ini ya, sehingga seperti kantong semar. Nah, ini sampaikan tadi bahwa memang kontribusi UKM itu dalam angka-angka ya, kita bisa lihat di layar ya, itu memang 97% dari total tenaga kerja. Nah, ini juga jadi bahan diskusi ya, ketika kita bicara siapa pelaku usaha mikro kecil ini ya kan. Nah, saya sampaikan di awal bahwa memang pelaku usaha mikro kecil ini sebenarnya adalah pelaku usaha informal ya, contoh misalnya pedagang bakso ya. Nah, pedagang bakso ini juga kan sebenarnya dia menyerap tenaga kerja, tidak bisa dia sendiri. Kalau sendiri ya tentunya dia hanya pedagang gerobakan misalnya, seperti itu ya. Nah, ini juga kita bicara pedagang bakso misalnya, dia punya pegawai 1 atau 2 orang ya, even misalnya kalau dia punya toko ya, itu bisa dia memperkerjakan 5 sampai 10 orang ya. Yang menarik ternyata pelaku usaha mikro kecil ini itu mendominasi total lapangan pekerjaan 99% ya. Nah, total lapangan pekerjaan ini artinya semua lapangan pekerjaan itu dimasuki oleh si pelaku usaha ya. Nah, ini ini juga erat hubungannya ketika kita bicara mana usaha-usaha yang memang bisa dimasuki oleh pelaku usaha besar dan menengah ya, mana-mana memang yang tidak boleh, kan begitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita bicara 90% ini dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil ya, si pelaku usaha besar dan menengah itu juga masuk, akhirnya usaha tersebut di take over ataupun diambil alih dari pelaku usaha besar dan menengah ya. Nah, ini juga di dalam RUU Cipta Kerja, khususnya di daftar prioritas investasi DPI ya, ini juga sedang dirumuskan ya, sehingga memang ketika kita bicara kemudahan investasi ya, ini bertolak belakang dengan usaha-usaha yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku besar dan menengah ya. Di satu sisi kita mau mengundang investasi ya, di sisi yang lain ada pembatasan juga ya untuk pelaku usaha besar dan menengah tersebut ya. Mungkin nanti akan kita batasi dari nilai investasi ya. Untuk nilai investasi sekian misalnya, itu pelaku usaha besar dan menengah itu tidak bisa masuk, kan seperti itu ya. Tapi di bawah itu harus dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil ya. Nah, ada 5 permasalahan UMKM ya yang sering terjadi di Indonesia ya. Nah, ini permasalahan yang klasik, yaitu terkait dengan modal yang terbatas ya. Terus kemudian adanya kondisi rendahnya kesadaran pembayaran pajak ya. Terus yang keempat adalah kurangnya inovasi. Yang kelima, banyaknya yang gagap teknologi. Nah, ini saya khusus membahas yang permasalahan nomor 2 ya, belum memiliki badan hukum yang jelas ya. Jadi pelaku usaha mikro kecil itu belum officially dia ya, belum memiliki usaha yang jelas ya, bentuknya seperti apa, karena memang lebih kepada sektor-sektor informal, dan ada ketakutan para pelaku usaha mikro kecil ini untuk ya mengofisialkan usahanya ya dalam bentuk badan-badan hukum ataupun badan usaha yang memang secara aturan ya sudah diatur, khususnya di PP 24 juga disebut bahwa badan-badan usaha itu bisa dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil ya. Salah satu ketakutannya mungkin mereka juga takut menjadi objek pajak ya, terus kemudian
mereka takut data-datanya itu bisa diakses oleh orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan usahanya, ya, ataupun ketakutan-ketakutan yang lain, sehingga mereka itu tidak mau, ya, mendaftarkan usahanya. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa saat ini, ya, untuk pelaku usaha mikro kecil ini memang dipermudah, ya, untuk mendapatkan izin usaha, di mana memang nomor induk berusaha, ya, itu juga sebenarnya berlaku sebagai izin usaha mikro kecil, ya. Nah, mereka itu, para pelaku usaha mikro kecil itu, ya, tidak perlu lagi mengakses perizinan-perizinan, ya, untuk usaha-usaha yang memang ya tidak terdampak lingkungan, ya, tidak menimbulkan bahaya, ya, terus kemudian keamanan dan dari resikonya, ya, resikonya itu tingkat resiko rendah, kan, seperti itu. Nah, untuk usaha-usaha yang tingkat resikonya rendah itu tidak perlu lagi untuk memiliki izin usaha, dan cukup NIB saja. Mohon maaf, lanjut. Ya, lanjut ke slide berikut. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan dasar pertimbangan yang sudah disampaikan tadi, ya, bagaimana penciptaan tenaga kerja, bagaimana untuk mempermudah masuknya investasi, ya, terus kemudian bagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, ya. Nah, ini ada terobosan, ya, mungkin nanti dari Bu Herlin atau Bu Fitri yang memahami ketatanegaraan, ya, itu dapat juga menjelaskan dari segi latar belakang ataupun teori-teori hukum, ya, terkait dengan omnibus ini. Nah, faktanya memang ada sekitar 80 undang-undang ataupun 1.200 pasal yang direvisi dicabut ataupun disesuaikan, ya, itu ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini juga sebenarnya hampir 3 minggu ini kita secara maraton untuk menyusun RPP, ya. Nah, memang faktanya RUU-nya juga belum jadi undang-undang karena belum ada nomornya, sedangkan kita diminta juga untuk menyusun PP pelaksanaannya. Nah, ini kita semacam meraba-raba, gitu loh. Ini sebenarnya rumusan yang fixnya seperti apa, karena kita tahu juga, ya, meskipun kami dari pemerintah, ya, Pak Santun juga sudah mengetahui bahwa memang ada, saya pikir, tapi bukan perubahan substansi, ya, bukan perubahan redaksional ataupun perubahan hal-hal yang mistypo segala macam, ya, sehingga jumlah halamannya itu pun berubah-berubah. Ada yang 812, ada yang 1035, ya, kemarin juga ada 1023. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga, sebenarnya mungkin ada rumusan-rumusan yang mungkin terhapus atau jadi ditambahkan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kita berpikir positif saja, ya, bahwa memang tidak hal-hal yang substansi yang berubah ataupun yang terhapus dalam RUU Cipta Kerja itu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam RUU Cipta Kerja ini sebenarnya ada 11 klaster, ya. Nah, mulai dari penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ya, dari hal ketenaga kerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, ya. Nah, ini klaster kita, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Nah, memang kalau dilihat dari judul RUU ini Cipta Kerja, ya, faktanya, ya, untuk klaster ketenaga kerjaan itu hanya 5 atau 6 pasal sebenarnya. Tapi memang justru ini yang memang jadi stressing, ya. Nah, kalau kita sudah membaca semua utuh, ya, baik itu versi yang 1023, versi 812, ya, bahwa memang
hampir semua ya dari klaster ini itu bicara koperasi dan UKM ya. Contoh misalnya perizinan berusaha. Nah, penyederhanaan perizinan berusaha ini ya itu memang untuk pelaku usaha mikro kecil dan koperasi ya itu menjadikan NIB yang seperti saya sebut tadi, NIB itu juga berlaku sebagai izin usaha ya. Nah, kalau di PP 24 kan seperti itu ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih luas lagi ya. Dia juga berlaku sebagai SNI, berlaku juga sebagai jaminan produk halal ya. Dia juga berlaku sebagai izin edar ya. Nah, ini dari segi kemudahan perizinan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang permasalahan yang ada di kita ya di Indonesia itu memang bagaimana proses perizinan itu yang berlibat ya, yang kompleks sekali ya. Sebelum adanya PP 24 tentang perizinan secara terintegrasi secara elektronik ya. Ini memang perizinan itu menyebar ya. Ada katanya ada banyak meja ya, terus kemudian ada yang bilang juga mejanya satu tapi jendelanya banyak ya, macam-macam ya. Nah, jadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, di PP 24 yang sudah disederhanakan sedemikian mungkin ya, dijadikan satu pintu melalui OSS, ini disederhanakan lagi proses perizinannya ya. Nah, jadi mulai dari merek ya, penyederhanaan dan percepat proses ya, terus kemudian juga dari imigrasi ya. Nah, ini visa kunjungan pra investasi dan jaminan visa dapat berupa deposit dan lain sebagainya ya. Terus kemudian penghapusan izin yang mengganggu, paten ya, BUMDes juga diberikan baju badan hukum, karena kalau kita lihat dari undang-undang desa maupun Permendes ya, itu tidak ada baju sebenarnya untuk BUMDes. Ini BUMDes ini genusnya apa sih sebenarnya ya? Apa dia PT, apa dia koperasi atau apa gitu loh ya kan? Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya itu memberikan baju dia ya. Dengan undang-undang ini dia ditahbiskan sebagai badan hukum. Nah, ini mungkin Pak Santun juga bisa nanti kita diskusi terkait dengan BUMDes ini ya. Ada yang bilang oh itu koperasi, ada yang bilang oh itu nanti bentuknya PT, karena nggak jelas nih Pak bentuknya apa. Dia bilang badan hukum ya, tapi badan hukum yang seperti apa ya, apa pengurusnya seperti apa ya, terus kemudian bentuk forumnya seperti apa, pengambil keputusannya, kan kita belum jelas terkait dengan BUMDes. Nah, ini memang subject to discuss ya, dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini yang menarik memang terkait dengan pendirian PT ya. Nah, ini tadi dulu sebentar, belum balik sebentar ya. Pendirian PT ya. Nah, ini ada penghapusan modal awal ya, terus kemudian pendirian PT perseorangan untuk UMK ya. Terus menyederhanakan proses berbasis digital dan pengurangan biaya pendirian PT. Nah, menarik di sini ketika bicara pendirian PT ya, memang rejim pengesahan tadi itu sudah berubah. Sekarang rejimnya rejim pendaftaran ya. Nah, ini juga memang kemarin dalam diskusi bagaimana proses ataupun bentuk keluarannya ya kan. Nah, kemarin di Menko juga kita diskusi terkait dengan koperasi. Nah, koperasi ini memang dengan adanya PP 24 ya, itu sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Semua terkait dengan badan usaha, badan hukum itu semua ke Dijen AHU ya. Nah, rejim koperasi itu masih pengesahan ya, karena undang-undang terkait dengan pengesahan koperasi itu tidak dirubah, beda dengan PT. Nah, ini semangatnya seperti apa? Pasti sama ya, ketika PT bicara pendaftaran ya, tentunya koperasi juga pendaftaran. Nah, ini sedang kita formulasikan karena memang di undang-undangnya tidak dirubah ya. Tapi
pintunya ke Kumham itu kan memang keluarannya harus sama. Ya masa satu pendaftaran satu pengesahan kan ya, nggak mungkin juga ya seperti itu. Nah ini sedang kita formulasikan apa kita atur lebih lanjut di dalam PP-nya atau bagaimana ya. Nah pendirian perseorangan yang akan kita bahas ya. Nah itu tadi latar belakangnya sudah kita sampaikan ya, sehingga muncullah nomenklatur PT perseorangan untuk UMK. Nah kebetulan pada saat pembahasan di Menko ini saya memang dengan Pak Daulat ya, Direktur Perdata sebelum Pak Santun ya. Nah ini pertimbangannya seperti itu sehingga lahirlah PT Perseorangan ini ya. Lanjut Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pasal 109 ya. Nah, ini ada penyesuaian definisi ya. Kalau kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya ada penamaan definisi di mana disebutkan bahwa badan hukum yang merupakan persekutuan modal ya didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria ya. Nah, ini ada tambahan atau ya badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, terkait dengan badan hukum perorangan ini ya itu akan nanti menyesuaikan atau sesuai dengan PP yang akan kita susun ya. Nah ini udah dalam pembahasan ya, dalam diskusi-diskusi sebelumnya kita juga sudah mengundang Dijen AHU ya untuk merumuskan terkait dengan PP ya di koperasi dan UMK. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang di sini dibagi beberapa poin ya, terkait dengan pendirian PT UMK. Ya, yang pertama adalah ketentuan pendirian ya. Nah, ketentuan yang mewajibkan perseorangan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi salah satunya yaitu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ya. Jadi ini pengecualian ketika bicara pelaku usaha mikro ya, itu dia tidak tunduk ketentuan di mana PT tersebut didirikan oleh 2 orang. Artinya apa ya? Itu dapat didirikan oleh 1 orang ya. Nah, ketentuan kriteria UMK itu ya, itu akan diatur di dalam PP pelaksanaan daripada RUU Cipta Kerja ya. Nah, usaha mikro dan kecil merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, ini yang menarik ya. Ini juga jadi bahan diskusi kita ya. Pendirian perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 tahun ya. Nah, ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam 1 tahun itu ya bisa didirikan 1 PT UMK ya. Nah, pertanyaannya bagaimana di tahun berikutnya, ya kan? Nah, tahun berikutnya itu apakah bisa dibuat juga 1 PT lagi oleh orang yang sama tersebut? Ya. Nah, ini yang ayat ini kan dapat dimaknai seperti itu, ya. Nah, yang kedua kriteria usaha mikro dan kecil, ya. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang ya. Dapat didirikan oleh 1 orang. Nah, ketentuan dapat ini ya tentunya sebenarnya bukan sebagai kewajiban sebentar. Ya, padahal ketika kita bicara pelakunya itu nanti atau pendirinya itu lebih dari 1 orang ya, 2 ya, lebih 1 kan 2 ya atau 3 itu dia akhirnya masuk ke rejim Undang-Undang 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Nah, ini juga harus dipertegas, kata dapat ini itu bukan dapat pilihan, tapi memang dia harus satu orang seperti itu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah ya, itu kriterianya berdasarkan aset dan omset ya. Menengah mikro ya punya aset di bawah 50 juta ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja ini, semangatnya seperti saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana penciptaan tenaga kerja dan investasi. Nah, jadi pendekatannya nanti yaitu bagaimana si pelaku usaha mikro itu menciptakan tenaga kerja. Nah, kalau berdasarkan data dari BPS ya, saat ini jumlah pengangguran itu sebanyak 12,7 juta. Ya. Jumlah angkatan kerja baru itu setiap tahunnya 2,25 juta. Nah, ini sebenarnya PR bagi pemerintah, bagi kita semua ya. Nah, kalau kita hubungkan tadi di atas tadi sebelumnya bahwa memang pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini menguasai ya 97 angkatan kerja ya, jumlah tenaga kerja ya, artinya memang ini harusnya diserap oleh pelaku usaha mikro kecil ya. Kalau pelaku usaha besar itu tentunya ada hal-hal yang ketentuannya memang sudah masuk di ketentuan hukum perburuhan ketenaga kerjaan ya. Nah, ini kita harapkan pelaku usaha mikro kecil ini dapat menjadi jembatan untuk menanggulangi pengangguran dan menampung jumlah angkatan kerja baru setiap tahun yang berjumlah 2,2 juta jiwa tersebut ya. Nah, di dalam RPP Cipta Kerja ya, ini kita sudah merumuskan, kita sudah menerima masukan-masukan dari BPS, dari perindustrian ya, dari asosiasi-asosiasi ya, terus kemudian kita juga punya benchmark dari beberapa negara ya, di mana memang kriteria yang lazim itu berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omset ya. Ini ada beberapa rumusan ya, dan ini masih subject to discuss juga ya. Nah, untuk pelaku usaha mikro itu jumlah tenaga kerjanya itu kurang dari 10 orang ya, dan omsetnya itu kurang dari 2 miliar ya. Usaha kecil itu jumlah tenaga kerjanya antara 10 sampai 49 ya, dan omsetnya itu 2 miliar sampai 10 miliar. Nah, dengan kriteria inilah ya, itu kita bisa melihat sampai sejauh mana ya terkait dengan PT UMK tersebut ya, apakah ini masuk dalam kriteria ini atau tidak ya. Nah, ini akan kita lihat sampai sejauh mana sebenarnya si pelaku usaha mikro kecil tersebut ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, syarat sah pendirian PT ya. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Ibu keynote speaker ya. Nah, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan surat pernyataan. Nah, ini juga jadi bahan diskusi ya. Memang pelaku usaha mikro ini ya terbatas lah dia, bagaimana dia mau mengakses notaris ya. Nah, ini juga mohon maaf juga, sebenarnya saya juga sudah selesai MKN juga ya. Saya berpikir ya modal saya lah untuk berapa tahun ke depan gitu ya. Nah, saya berpikir juga tadi malam, kalau ini 64 juta orang pelaku UMKM ini berbondong-bondong bikin PT, ini habis ini pemasukannya si notaris, ya kira-kira begitu ya. Karena kan cukup surat pernyataan kan, seperti itu ya, tidak perlu ada akta notaril ya. Tapi
ini ya pemikiran-pemikiran pribadi sajalah ya. Terus kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan usaha terbatas diatur dalam peraturan. Ah, ini yang sedang disusun Pak Santun ya. Nah, kemarin itu Pak Dahana ya Dijen dari perancang ya Direktur Perancangan ya, ini sudah mengundang kita ya untuk penyusunan RPP ini ya. Dan kita harap memang kalau di dalam undang-undang ini kan ya cukup banyak juga pengaturan-pengaturannya. Nah, di dalam PP nanti operasionalnya seperti apa. Nah, yang ketiga, pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Nah, ini apakah nanti ada template-nya atau seperti apa ya? Karena kita tahu bahwa yang keempat, pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian. Nah, ini kan yang punya akses ke sistemnya SABH-nya AHU itu kan hanya notaris yang memiliki user ID dan password kan seperti itu ya. Nggak mungkin artinya si pelaku usaha mikro ini mengakses sendiri, pasti dia akhirnya ke notaris. Ini pandangan saya ya. Nah, jadi si pelaku usaha mikro ini dia harus ke notaris dia untuk mengakses pendiriannya ya, pernyataan pendirian tersebut ya, seperti itu ya. Nah, ini juga yang perlu diskusikan ya. Perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro ditetapkan oleh RUPS ya. Nah, ini ada RUPS. Nah, ini kan satu orang. Ya, apakah RUPS-nya itu hanya dihadiri oleh satu orang tersebut? Kan seperti itu. Nah, ini juga